Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan penerapan dari PPN 12% begitu yang akhirnya tetap diberlakukan di tahun 2025 mendatang, namun secara selektif. Seperti apa skemanya dan dampaknya terhadap dunia usaha? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemerintah akan mengumumkan sejumlah insentif fiskal pada ekonomi nasional di pekan ini dan pengumuman tersebut juga terkait dengan keputusan pemerintah atas kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025. Pemerintah berencana mengumumkan keputusan terkait kebijakan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan simulasi, termasuk perhitungan berbagai stimulus pajak yang akan diberikan kepada sektor tertentu. Erlangga menambahkan insentif tambahan yang akan diberikan pemerintah termasuk insentif baru bagi industri padat karya hingga perumahan yang diharapkan mampu mendorong kepercayaan industri dan pemulihan daya saing industri nasional. Kebijakan tersebut nantinya juga diharapkan menjadi booster bagi perekonomian nasional mengingat beragam tantangan yang masih dihadapi Indonesia. Kita akan lihat disimulasi, akan segera disimulasi dengan kementerian terkait. Ya, kita akan lihat beberapa, ada inisiatif baru, tentu kita lihat, dan juga tadi kita bahas juga insentif untuk misalnya untuk industri padat karya, untuk revitalisasi permesinan, di mana kita minta untuk dihitung kembali skimnya seperti apa. Sementara itu sebelumnya DPR RI menyatakan akan tetap memberlakukan kenaikan PPN menjadi 12% di 2025. Nantinya hanya barang-barang mewah yang akan dikenakan kenaikan pajak tersebut. Pengenaan PPN 12% di 2025 hanya diterapkan untuk komoditas, baik yang berasal dari dalam negeri maupun komoditas impor yang masuk kategori barang mewah. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Ya, sementara itu PPN dipastikan akan tetap naik menjadi 12% pada 1 Januari 2025, namun hanya dikenakan kepada barang mewah. Sekretaris Kemenko Perekonomian memastikan kebijakan tersebut nantinya tidak akan bertabrakan dengan kebijakan insentif lainnya. Ada juga di sana PPN DTP, kemudian juga ada PPN BM. Pemerintah memastikan tetap memberlakukan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% tahun depan hanya untuk produk barang mewah. Namun demikian, pemerintah dinilai gamang atas keputusan tersebut, mengingat sebelumnya pemerintah telah memperpanjang insentif atas barang mewah melalui kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah hingga insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Atas situasi tersebut, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwiono Mugiarso menjelaskan, pemberian insentif PPN DTP dan PPNBM bukan ditujukan untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12%, namun lebih kepada untuk meningkatkan perekonomian melalui stimulus kepada sektor perumahan hingga otomotif pada kuartal keempat tahun ini hingga tahun depan. Dengan demikian, dua kebijakan berbeda tersebut dilakukan untuk menciptakan dampak berbeda di perekonomian. Artinya pengecualian kan di level PPN selama ini kan juga sudah ada. Hanya berarti kan Bapak Presiden minta Menteri Keuangan yang supaya ngatur itunya pengecualiannya. Pengecualian jadi lebih sempit. Berarti harus revisi PP gitu. Ya, nggak ngerti teknisnya di teman DJP seperti apa. Tapi kira-kira polisinya seperti itu. Kalau insentif fiskal kan tidak. Ya ada kaitannya dengan itu, tapi tidak semata-mata merespon itu kan, tapi lebih untuk kita menjaga pertumbuhan kuartal 4, persiapan untuk pertumbuhan kuartal 1 tahun depan supaya sektor-sektornya kan yang memang berkontribusi besar terhadap. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memastikan kenaikan PPN hanya akan diterapkan pada barang mewah. Nantinya peraturan teknis pengenaan PPN tersebut akan ditindaklanjuti Menteri Keuangan yang akan menerbitkan aturan teknis. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menilik jalan tengah penerapan PPN 12% di tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Beliau adalah Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Halo Pak Ruben, apa kabar? Apa kabar? Baik, kabar baik juga. Terima kasih Pak Ruben, dan sudah bergabung juga ada Pak Sutrisno Iwantono, Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo. Halo Pak Sutrisno, apa kabar? Sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan, dan kita akan review terlebih dahulu ini dari Pak Ruben terkait dengan kebijakan pemerintah begitu yang akhirnya tetap berlaku begitu PPN 12%, tapi lagi-lagi jalan tengah yang diambil ini. Jadi khusus diterapkan bagi barang-barang mewah. Apakah kebijakan ini sudah tepat nih Pak Ruben? Kalau dibilang tepat ya tepat dalam artian bahwa secara undang-undang memang undang-undang sudah mengamanatkan pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12% di 1 Januari 2025 ya. Kalau pemerintah tidak melakukan itu, pemerintah kan mesti mengubah Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berarti kan mekanismenya adalah dengan mengubah undang-undang tersebut atau pemerintah menerbitkan Perpu ya. Jadi kalau dari sisi peraturan perundangan perpajakan ya memang mengingat waktu yang sudah sedikit gitu ya, rasanya sulit untuk memproses perubahan undang-undang ini melalui mekanisme biasa. Yang tersisa kan sebetulnya Perpu. Tapi apakah kalau perubahannya melalui Perpu, apakah memang ada keadaan yang genting sebagai disyaratkan untuk diterbitkannya Perpu? Itu yang akan menjadi perdebatan ya. Jadi dari sisi peraturan perpajakan ya memang sudah tepat kalau pemerintah memang harus menerapkan peraturan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Karena kalau apa yang sudah diatur di dalam undang-undang tidak dilaksanakan oleh pemerintah, kan pemerintah menjadi melanggar undang-undang ya. Nah, yang kedua dari aspek implementasinya ya. Apakah sudah tepat pada akhirnya pemerintah menaikkan 12% hanya untuk barang yang bersifat mewah ya, yang dikategorikan sebagai mewah. Menurut kami ya itu sebetulnya win-win solution ya bagi pemerintah maupun masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena barang-barang mewah ini memang tingkat permintaannya sendiri tidak elastis ya terhadap kenaikan harga. Dalam arti adalah kalau dinaikkan pajaknya sebesar 1%, yang dengan sendirinya meningkatkan harga jual, seharusnya tidak serta-merta langsung menurunkan tingkat permintaan terhadap barang-barang mewah ya. Barang-barang mewah itu kan seperti mobil, seperti minuman beralkohol, kebutuhan tersier lainnya yang bersifat mewah dan harganya cukup mahal, sehingga elastisitasnya juga permintaan terhadap barang tersebut tidak elastis. Demikian kira-kira menjawab pertanyaan itu dari dua aspek tadi ya. Iya, berarti dari sisi aspek payung hukumnya ini sudah tepat kalau bicara mengenai amanat dari Undang-Undang HPP begitu ya, bahwa tahun depan memang harus naik ini PPN-nya menjadi 12%. Nah, dari dunia usaha sendiri bagaimana Pak, Anda melihat begitu ya, kalau Anda melihat Pak Sutrisno kaitannya dengan kondisi saat ini bahwa memang berlaku 12% tapi selektif ini? Iya, terima kasih. Ya. Jadi kalau di undang-undang ya memang begitu ya, diundangkan. Namun dari sisi realisasi di lapangan sebenarnya kondisi ekonomi kita ini tidak baik-baik saja untuk bisa melaksanakan itu ya. Memang pertama daya beli masyarakat kita juga masih bermasalah. Kita juga turun di global, di nasional gitu ya. Oleh karena itu Apindo sebenarnya sejak awal juga merekomendasikan ini dilakukan penundaan. Itu artinya bukan berarti kemudian undang-undangnya
cabut ya, karena bahwa bisa melakukan penyesuaian. Memang namanya barang mewah gitu ya. Barang mewah ini sebenarnya kan tidak berdiri ansih lah. Ya pasti kaitan-kaitan dengan barang lain, terutama yang kaitan dengan komponen-komponen, dengan supply itu, kemudian juga industri itu terkait. Tapi nanti apanya akan ke sana. Dan sebenarnya kalau tujuannya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah itu tidak terlalu signifikan juga untuk mendapatkan pendapatan dari sini. Tapi kemudian dampak ekonominya begitu besar ya, sehingga kemudian malah negatif something gitu yang terjadi di lapangan, bukan nanti pendapatan yang lebih tinggi tapi bisa jadi malah turun. Ini saya kira yang bisa saya kemukakan mengenai implikasi dari pengembangan PPN untuk barang mewah. Baik, itu dia. Memang ada suatu pandangan yang berbeda dari dunia usaha begitu menyikapi kondisi ekonomi, ada pelemahan daya beli masyarakat karena dunia usaha juga yang merasakan dampaknya begitu ya, terkait dengan biaya produksi, kemudian bagaimana tingkat penjualan yang dialami oleh teman-teman pelaku usaha. Tapi karena kita tahu ini adalah amanat undang-undang, lantas solusi win-win solution seperti Pak Ruben katakan nanti dampaknya lebih luas seperti apa, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Ruben. Pak Sutrisno dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan negara-negara mana saja yang sudah menerapkan PPN begitu di angka 12% dan bagaimana dengan negara di wilayah ASEAN lainnya. Ya, selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, Filipina saat ini di tahun 2024 sudah menerapkan PPN 12%, Indonesia saat ini masih 11%, tapi kalau tahun depan jadi 12%, meskipun selektif berarti akan sama dengan Filipina. Sementara Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia masing-masing 10%, kemudian Singapura 9%, Thailand 7%, Myanmar 5%, kemudian Timor Leste 2,5%. Berikutnya realisasi pendapatan negara, kita akan lihat pergerakannya dari tahun 2018 sampai dengan target 2025. Ya, 1.943,7 triliun di tahun 2018. Cenderung naik sampai dengan 2023 di 2.155,42 triliun. Di tahun 2024 ini target APBN-nya 2.800-an triliun. Kemudian di tahun 2015 naik lagi 3.000 triliun untuk pendapatan negara ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Cita, kemudian ada Pak Sutrisno Iwantono, Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo. Nah, baik Pak Sutrisno, kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ya memang kalau jadi 12% kita sama dengan Malaysia. Sementara beberapa negara lainnya masih di kisaran 10%. Sejauh mana sih Pak kalau memang benar-benar ini diterapkan begitu meskipun selektif, dunia usaha sendiri akankah terdampak langsung atau tidak? Ini kan tadi upaya untuk bagaimana mereka ataupun pemerintah melaksanakan amanat undang-undang HPP, di satu sisi juga ikut menjaga nih daya beli masyarakat ataupun dunia usaha di sana. Ya, kalau kita melihat data tadi kan jelas ya, di antara negara-negara itu Filipina adalah negara yang paling kurang beruntung ya, dengan PPN yang tinggi seperti itu. Filipina relatif tertinggal ya dibandingkan negara-negara lain. Oke. Itu kan lebih baik ya, Thailand juga lebih baik. Vietnam bahkan mencatat pertumbuhan yang signifikan. Dan ini bahkan Vietnam dan Sri tadi kan tingkat PPN-nya jauh lebih rendah daripada kita ya, juga Malaysia. Jadi oleh karena itu memang perlu berhati-hati implikasinya kepada kita secara kebutuhan. Terus terang kan pengertian barang mewah sendiri kan masih banyak membingungkan ya, walaupun di dalam ketentuan sebelumnya itu ya sebutlah bahwa bawang merah adalah barang yang bukan kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu ya, atau barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi ya. Nah ini sebenarnya nanti realnya di lapangan seperti apa gitu kan? Karena kan kita punya ribuan, jadi kita bicara elektronik, bicara
handphone gitu, itu kan ada ribuan yang mana sebenarnya. Ini adalah implikasi-implikasi yang kemudian membuat implementasi di lapangan itu cenderung orang untuk kemudian menahan diri di dalam melakukan kegiatan usahanya. Saya kira ini hal-hal semacam ini perlu dilihat ya, terutama barang-barang yang kaitannya dengan kelas menengah. Jadi barang-barang misalnya laptop yang agak bagus atau handphone yang agak bagus kan untuk kerja. Kalau itu dikenakan harga tinggi, maka produktivitas mereka akan menurun. Nah, kita berharap kelas menengah itu menjadi sumber penghasilan pajak yang signifikan, karena kita tidak mengharapkan dari kelas ekonomi besar, karena jumlah mereka ini kan semakin terkonsentrasi. Kalau kelas menengahnya menurun, maka tentu pendapatan dari kelompok ini akan menjadi berkurang. Sementara kita tidak bisa mengerti usaha kecil ya, karena usaha kecil ini juga bukan pembayar pajak yang signifikan. Baik Pak Sutrisno. Nah, Pak Ruben, lantas Anda melihat bagaimana dengan beragam tadi dampak yang sudah disampaikan, potensi-potensi apabila memang kebijakan PPN 12% meskipun untuk barang mewah ini jadi diberlakukan tahun depan. Memang ini seperti yang Anda katakan jalan tengah begitu, tapi di satu sisi juga meluas penolakan masyarakat, dunia usaha seperti Apindo misalnya ditunda begitu untuk penerapan PPN di tahun depan. Nah, Anda melihat bagaimana dari sisi penerimaan negara? Apindo juga menyebutkan tadi ya tidak terlalu signifikan kalau memang diterapkan tahun depan untuk PPN barang mewah begitu. Gini, kalau menyimak yang disampaikan konferensi pers yang waktu disampaikan beberapa hari yang lalu oleh Ketua Komisi 11 DPR Pak Misbahkun kan disampaikan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini hanya atas barang-barang yang dikelompokkan sebagai barang yang dikenakan pajak penjualan barang mewah. Jadi klasifikasinya mestinya sudah jelas sih, mengikuti definisi dari peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai barang-barang apa saja yang dikenakan PPNBM. Jadi memang mestinya kalau benar terrealisasi, ini kan baru konferensi pers ya. Tetap saja yang menjadi pegangan nanti kan peraturan yang akhirnya diterbitkan. Tapi kalau mengutip itu seharusnya barang-barangnya juga terbatas ya. Itu seperti pada kendaraan, mobil misalnya, terus apartemen, kan, kemudian pesawat udara dan sebagainya. Sebenarnya sangat limited ya. Yang benar-benar konsumsinya seperti tadi apartemen aja contohnya kan yang 30 miliar ke atas harganya. Cuma seperti mobil mungkin yang masih dikonsumsi oleh oleh golongan menengah, masih mungkin mobil-mobil yang cc-nya lebih dari 3000 cc. Jadi seharusnya efeknya sebetulnya tidak bertambah berat kepada terutama golongan menengah ke bawah yang selama ini semakin menurun jumlahnya ya. Kemudian juga mengenai ini seharusnya tidak berdampak banyak terhadap penerimaan. Betul, memang seharusnya tidak berdampak banyak ya, karena barangnya juga selektif dan sangat sedikit ya. Sehingga kami melihat sebetulnya urgensi yang diambil oleh pemerintah ini adalah semata-mata supaya untuk tetap menjalankan amanat Undang-Undang HPP itu. Penerimaan sendiri saya meyakini pemerintah juga sudah tidak berharap akan terjadi kenaikan signifikan karena jumlah barang yang dikenakan 12% kan nantinya akan relatif sedikit begitu. Jadi kalau menurut kami ya ini betul-betul jalan tengah sih yang diambil oleh pemerintah dengan impact yang seminimal mungkin terhadap masyarakat menengah ke bawah dan juga terhadap permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh industri. Demikian. Baik, tapi menurut Anda Pak Ruben apakah juga nanti bersinggungan dengan PPN BM-nya kah, atau dalam artian ya menengah atas begitu akan ada tambahan pajak yang harus mereka tanggung? Iya, jadi nanti kan tambahan pajak ini dialokasikan ke PPN ya. Selain bayar PPN BM,
yang berkisar antara 75% sampai dengan 20% sampai 75%. Oke. Mereka akan ada tambahan 1% dari sisi PPN. Cuma mengingat barang-barangnya juga harganya mahal, mestinya sifat permintaannya ini tidak elastis terhadap harga ya. Jadi kenaikan harga 1% pun seharusnya tidak akan langsung mempengaruhi permintaan barang secara signifikan atas barang tersebut. Baik. Nah, Pak Sutrisno, lantas bagaimana kalau misalnya memang ini kita tahu PPN juga tidak berlaku bagi layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan pemerintahan bagi masyarakat, kemudian tidak berlaku juga untuk bahan-bahan pokok. Berarti memang tadi wujud kepedulian juga begitu, keberpihakan pemerintah terhadap kondisi masyarakat saat ini, Pak Sutrisno. Oh iya, kalau itu sih iyalah. Ya, tadi kebutuhan pokok itu kan sudah benar ya, kemudian kesehatan. Walaupun kesehatan itu juga ada di sana, karena di sana sudah ada pajak progresif juga. Kalau semakin tinggi kelasnya, semakin besar ya. Menyebabkan banyak dari kelompok kita yang akhirnya pergi ke luar negeri ya, karena di sana memang jauh lebih murah gitu ya. Tapi kalau ini dianggap jalan di tengah ya mungkin demikian ya. Mudah-mudahan ini bukan jalan tengah yang terjal yang menyebabkan kita ngos-ngosan begitu ya. Ya kita jangan menimbulkan efek efek yang psikologis gitu, karena orang karena ini kan banyak orang yang tidak paham misalnya mengenai administrasinya macam-macamnya, sehingga itu bisa memberikan efek psikologis bagi pelaku usaha untuk melakukan penundaan. Berapa kegiatan ekonomi lain yang tentu menjadi signifikan juga kalau itu terjadi. Lantas strategi apa, solusi apa juga yang mungkin diharapkan dari pelaku usaha saat ini khususnya Apindo apabila memang ini diterapkan? Tadi pemerintah juga tengah melakukan simulasi begitu terkait dengan insentif apa yang akan diberikan. Ada beberapa sektor tadi padat karya, kemudian sektor perumahan begitu ya. Memang serapan dari tenaga kerjanya cukup banyak dan industri turunan di bawahnya pun juga cukup banyak begitu Pak Sutrisno. Saya melihatnya yang terpenting itu adalah kita ini harus bisa mengatasi masalah lapangan kerja. Karena lapangan kerja ini menjadi sumber utama dari masyarakat. Di mana masyarakat itu menentukan demand. Oleh karena itu, kalau nantinya memang ada insentif-insentif, tolong diarahkan kepada kelompok kelas menengah agar tidak terlalu terdampak oleh ini, supaya mereka tetap pada jalur bisa naik ya. Kalau kelas menengah ini terus turun, itu akan mengalami kesulitan. Baik ya. Di satu sisi apakah jadi penerapan PPN 12% ini akan menambah lagi kerumitan dari sistem perpajakan di Indonesia? Begitu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya pemirsa, dan tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat, kemudian juga Pak Sutrisno Iwantono. Pak Ruben, lantas Anda melihat bagaimana dari sisi cita lah terkait dengan PPN 12% ini, apakah nantinya akan menambah kerumitan dari sistem perpajakan kita begitu, atau memang ini tinggal ya sedikit saja kita switch begitu? Ya, jadi bisa dibayangkan kalau dulu sebelumnya hanya ada single tarif dalam sistem perpajakan pertambahan nilai hanya 11%. Sekarang akan muncul dual tarif ya. Akan ada dua tarif yang berbeda, 11 dan 12%. Ya. Tentu dari sisi adanya dua tarif ini pasti administratifnya sendiri wajib pajak tentu harus menyesuaikan ya. Dalam penerapannya, baik itu mulai dia dari saat pembuatan faktur pajak, invoice. Nah, mengingat tidak seperti PPNBM itu hanya dikenakan pada saat si produsen barang mewahnya itu menjual barangnya ya. Tapi kalau PPN 12% ini akan mengalir sepanjang rantai distribusi sampai ke konsumen final.
Sehingga semua pihak yang terlibat dalam rantai distribusi ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang akan datang dengan adanya dual tarif ya, 11-12%. Terutama apabila pelaku usahanya juga menjual barang yang dengan tarif PPN 11%. Karena silap sedikit dia memungut PPN di faktur pajaknya, pasti akan dikenakan sanksi oleh otoritas pajak pada saat pemeriksaan. Yang harus diingat adalah sistem pemajakan yang mudah bagi wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin mudah sistem itu, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak biasanya. Nah, ini tentu sistemnya ada sedikit komplikasi, tentu diharapkan semoga tidak membuat tingkat kepatuhan wajib pajak menurun karena adanya tambahan kerumitan dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Itu kira-kira gambaran yang kemungkinan bisa terjadi ya dengan adanya dua tarif ini. Oke, itu dia yang akan dialami begitu ya oleh pelaku usaha ataupun masyarakat begitu terkait dengan penerapan dari PPN 12%, kemudian ada juga yang masih 11%. Pak Sutrisno, dari dunia usaha sejauh mana kesiapan pelaku industri, pelaku usaha begitu apabila memang penerapan ini jadi berlaku tadi, berarti ada dua hal yang harus dilakukan lagi begitu, PPN yang 12% dan yang 11% begitu. Ya, silap sedikit dalam membuat laporan itu bisa menjadi masalah. Ini ya selalu menakutkan pajak ya, dan terus terang kan sistem multi tarif semacam ini kan memang pastinya itu complicated lah, itu complicated pastinya. Tapi kita belum tahu bagaimana nanti itu dijalankan ya. Semakin complicated ya tadi, semakin kemudian kepatuhan itu menjadi menurun ya. Oleh karena itu saya belum tahu persis nanti kira-kira sistem yang sederhana itu yang seperti apa ya, yang menyebabkan orang tetap patuh gitu ya. Jangan sampai malah dia tidak patuh dan itu target yang ingin dicapai oleh pemerintah tidak capai. Karena sampai sekarang ini memang pertanyaan mengenai itu sangat banyak ditanyakan oleh teman-teman. Bagaimana nanti administrasinya, seperti apa buat laporannya, fakturnya kayak apa, ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri bukan ahli pajak, jadi saya tidak bisa memprediksi kira-kira nanti seperti apa itu bentuk administrasinya. Baik, itu dia. Berarti memang masih ada tantangan ya begitu yang harus dihadapi begitu, meskipun kita tahu tahun 2025 ada kenaikan PPN 12%, tapi di satu sisi kesiapan nampaknya harus lebih ekstra lagi nih dari dunia usaha, masyarakat begitu terkait dengan administrasi perpajakannya begitu ya, yang harus mereka siapkan karena ada berarti multi pajak begitu, PPN yang 12%, kemudian dan juga 11%. Baik, sayang sekali waktu terbatas Pak Sutrisno, terima kasih banyak nih atas update informasi yang sudah Anda sampaikan. Pak Ruben, terima kasih juga atas analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Ruben, terima kasih Pak Sutrisno. Terima kasih Pak Pras, terima kasih Pak Sutrisno. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan industri Mamin menjaga kinerja di tengah kenaikan upah minimum.